Jenis-jenis ingatan. Ingatan sensori. Semua informasi baru yang diterima indera harus menjalani pemberhentian singkat di register sensorik, yakni sebuah gerbang masuk ke dalam ingatan. Ingatan sensori merupakan tempat penyimpanan awal dari sebagian besar informasi. Selanjutnya, informasi memasuki tempat penyimpanan memori jangka pendek dan jangka panjang. Dalam ingatan terdapat dua jenis penyimpanan, yaitu penyimpanan ikonik, yaitu sebuah register penyerapan visual yang sangat unik dalam dirinya sendiri dan mengelola informasi untuk periode waktu yang sangat singkat. Yang kedua, penyimpanan ekoik, tempat penyimpanan input auditorik dengan durasi sekitar 2-4 detik. Ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek memiliki kemampuan untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh Anda, namun pengalaman itu tidak begitu menimbulkan kesan yang mendalam pada benak Anda. Kapasitas Anda untuk menyimpan informasi dalam suatu area penyimpanan sementara bersifat sangat terbatas dan rentan terhadap memudarnya informasi dengan cepat. Hal itu terjadi karena ingatan jangka pendek bertugas seperti halnya buku catatan kerja. Ia adalah memori yang bertugas untuk menyimpan beberapa informasi yang diterima. Ia juga bertugas sebagai tempat pembuangan informasi walaupun informasi tersebut akan selalu tersimpan. Ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang merupakan tempat menyimpan memori-memori yang terus tinggal dalam pikiran selama periode yang panjang. Lokasinya terletak di seluruh bagian otak. Beberapa bagian otak memang berfungsi untuk membentuk ingatan, seperti hipokampus, korteks, dan talamus. Ingatan jangka panjang terbagi menjadi dua bagian. Ingatan jangka panjang kerja. Ingatan jangka panjang kerja yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang Anda butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada ingatan jangka panjang arsip, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi yang tidak diperlukan untuk saat ini atau dalam waktu lama. Ingatan kerja. Ingatan kerja merupakan proses kognitif yang berfungsi memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas pengkodean, penyimpanan, dan pencarian yang penting untuk belajar pada tingkat pengolahan informasi. Ia juga digambarkan sebagai ruang kerja pengolahan informasi atau pintu gerbang di antara ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan implisit atau ingatan prosedural. Ingatan prosedural merupakan ingatan tentang cara melakukan sesuatu seperti cara menyisir, menggunakan pensil, dan lain-lain. Ingatan implisit adalah pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau objek yang mempengaruhi tindakan dan pikiran yang dilakukan tanpa usaha secara sadar. Ingatan eksplisit atau ingatan deklaratif. Pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek secara sadar disebut ingatan eksplisit. Ingatan eksplisit terbagi menjadi dua. Yang pertama, ingatan episodik. Memori yang berisi pengalaman-pengalaman sendiri yang biasanya berhubungan dengan riwayat hidup. Yang kedua, ingatan semantik, yaitu ingatan yang berisi jumlah total pengetahuan yang dimiliki, seperti pemendarahan kata, pemahaman matematika, dan segala fakta yang diketahui. Ingatan flashbulb. Ingatan flashbulb adalah ingatan ketika Anda untuk pertama kalinya belajar atau mencoba sesuatu yang sangat berkesan atau secara emosional menyentuh perasaan. Kesimpulan jenis-jenis ingatan. Untuk menghidupkan ingatan Anda, lakukan hal-hal berikut. Ciptakanlah hubungan-hubungan ingatan yang baru agar Anda dapat meningkatkan kreativitas pribadi. Ketika membangun ingatan, Anda perlu mengingat lebih banyak hal. Ketika Anda mengasosiasikan informasi yang perlu diingat dengan hal-hal lain, seperti emosi, ingatan lain, gambar, dan sebagainya, maka ingatan itu terhubung dengan lebih banyak kaitan mental sehingga lebih mudah diakses. Hafalkanlah urutan setumpuk kartu permainan. Walau terlihat sia-sia, cara ini justru kesempatan Anda untuk menemukan teknik bantu ingat yang paling cocok bagi Anda.
Tulis buku harian atau jurnal Anda setiap hari tanpa jeda. Catatlah setiap persoalan sekecil apapun. Inilah cara yang bagus untuk memastikan Anda tidak melewatkan sesuatu.